Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaringan meristem. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Mengawali pembelajaran pada kegiatan kali ini, coba perhatikan gambar proses perkecambahan berikut ini. Jaringan apakah yang terlibat dalam proses perkecambahan ini? Di mana posisi atau letak jaringan tersebut? Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Tumbuhan tersusun atas dua jenis jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jadi, pengertian jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Pertumbuhan pada tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari peran dan fungsi jaringan meristem ini. Jaringan meristem telah mendorong terjadinya pertumbuhan pada tumbuhan, baik itu pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Jaringan meristem dapat dibedakan berdasarkan posisi atau tempatnya, yakni bisa terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Kemudian bisa juga terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Serta ada yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Yang kedua, susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, bentuknya bisa bulat, lonjong, poligonal, kuboid, prismatik, dengan dinding sel yang tipis. Yang keempat, sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Yang kelima, sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Yang keenam, vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali, dengan plastida yang belum matang atau berupa proplastida. Yang ketujuh, sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Yang kedelapan, beberapa berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Nah, jaringan meristem ini seperti yang kita ketahui, kumpulan selnya kan selalu aktif membelah. Nah, membelahnya ini melalui proses mitosis untuk menghasilkan sel baru bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun fungsi jaringan meristem yakni sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Pada jaringan meristem, tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa. Akan tetapi, keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi.
Jaringan meristem dapat dibedakan berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, yaitu yang pertama, meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang atau tinggi pada tumbuhan, baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal akar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Yang kedua, meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem interkalar dapat ditemukan pada pangkal ruas batang tumbuhan golongan rumput-rumputan. Beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae pada ruas batang bambu, serta paku ekor kuda. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan primer. Yang ketiga, meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah Cambium gabus atau pelogen dan Cambium vascular atau Cambium pembeluk. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Seperti kita lihat pada gambar di slide ini, di mana meristem apikal ada di ujung daripada tubuh tumbuhan, kemudian meristem interkalar yang ada pada ruas batang, kemudian meristem lateral yang terletak pada kambium daripada tumbuhan. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, promeristem, merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Pada fase embrio, tumbuhan sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah berupa promeristem atau meristem primordial. Menurut teori Heberlein, promeristem akan berkembang menjadi protodrem, prokambium, dan meristem dasar. Protodrem akan berkembang menjadi epidermis. Prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut dan meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Kemudian yang kedua, meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Yang ketiga, meristem sekunder
merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah cambium vascular dan cambium gabus. Pertumbuhan sekunder merupakan proses penebalan pada akar dan batang tumbuhan yang dikenal dengan cambium. Jadi meristem lateral dan meristem sekunder tadi contohnya adalah cambium. Ada dua macam cambium, yaitu cambium pembuluh atau vaskuler dan cambium gabus atau velogen. Cambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Cambium ini ditemukan pada tumbuhan dikotil, gymnospermae, dan beberapa monokotil seperti agave, aloe, yucca, dan dracaena. Cambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah besar. Aktivitas cambium vaskuler ke arah luar akan membentuk floem atau pembuluh tapis, dan ke arah dalam akan membentuk xilem atau pembuluh kayu. Sedangkan cambium gabus atau velogen adalah jaringan cambium yang membentuk lapisan veridrem atau pelindung. Cambium ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas cambium gabus ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk velodrem atau korteks sekunder. Pada umumnya, velum merupakan sel-sel mati, sedangkan velodrem merupakan sel-sel yang hidup. Berikut ini adalah gambar jaringan meristem tadi berdasarkan asal-usulnya, seperti yang ada pada slide ini. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.